Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali saya bersama Anda ya, menikmati suasana sore yang hari ini juga sedang diguyur hujan, gerimis ya. Ini area Banggiri sampai kayak gini. Nah, saya menyempatkan diri hari ini atau sore-sore di sini sudah menunjukkan pukul 4. Saya akan mencoba membongkar yang kemarin saya janjikan ya, produk Banggiri yang terbaru, yang kita masih mempunyai 22 batang ya. Nah, ini bagaimana keadaannya di usia panen ya. Nah, ini kemarin saya mau bikin ubi jumbo, tapi ya saya juga belum tahu ini nanti jumbo apa enggak, besar apa enggak, panjang apa enggak, pendek apa enggak, kita semua belum tahu ya. Nah, pokoknya dari nol kita aja dari awal ya, kayak biasa nih ya, seperti ini. Nah, ini sepil dulu ya. Wah, lagi gerimis loh. Ini nanti ubi jalar ini kita punya 22 batang. Ini belum saya kasih nama. Kemarin kalau umbinya memang benar-benar besar akan saya namakan red jumbo. Tapi nggak tahu kalau isinya benar-benar jumbo atau enggak. Kalau mungkin kecil ya apa gitu ya namanya. Tapi kalau yang umbinya ini nanti panjang ya mungkin red long ya. Akan pena. Tapi yes, ini belum punya nama. Kalau hasilnya ini nanti bagus seperti apa, ini saya mau kasih nama. Itu nama untuk ubi jalar ini nanti akan saya mintakan pada para subscriber dikasih nama apa, karena ini belum punya nama ya untuk varietas saya ini. Nah, ini bagi Anda yang nama yang cocok dengan ubi jalar ini nanti ada surprise buat kawan, nanti enaknya dijenengi opo. Ini yang menamakan enak atau sing ngasih nama ubi jalar ini saya mohon dari subscriber pecinta ubi jalar, sesuai dengan ini ya, karakternya tidak menjalar, batangnya tegak seperti ini ya, tanpa adanya pruning kayak gini. Memang sedikit sekali dalam satu batang dan tidak menjalar, mempunyai batang besar dan tegak ya. Nah, seperti ini, bebas dari yang namanya akar menjalar. Sih mesti podo penasaran isinya koyo apa saja nih ya. Saya pun juga gitu ya, karena untuk tanaman ini panen yang kedua, tapi kemarin panen perdana masih 2 batang. Kalau masih di awal tanam itu kan kita belum berani memastikan untuk tanam selanjutnya itu bagus apa tidak. Tapi untuk hari ini semoga aja bagus ya, muga-muga nih, lek cara wong Jawa muga-muga apik ini ya. Tapi kalau melihat kondisi batang daunnya ya kayaknya bagus ya. Tapi ya kita cek aja bareng-bareng. Yang jelas ini warnanya merah, dalamnya oranye. Nah, ini nanti kita cek aja bareng-bareng seperti apa ya. Kalau mengintip umbinya sudah ada yang muncul nih. Ada yang merah, ini merah ya. Sebagian merah-merah. Mantap ya. Semoga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bukannya ya. Bismillah. Kayak gini ya. Ini nanti bener-bener jumbo apa enggak ya, kita kurang tahu. Wah, ini ada hama ternyata. Nah ini umbine lur, gila-gilaan, ketoknya oke banget ya. Nah, ini satu batang kita bongkar aja ya, nanti kita sepil bareng-bareng umbine itu dalam sebatang ini nanti ada berapa sekaligus kita cabut ya. Biar tidak ada rekayasa sama sekali. Ini tak bongkar dulu dari tanahnya dulu ya. Ini nanti kita siram pakai air, karena di sini kayak ada air karena dekat dengan genangan. Nih, ini kemarin rencana namanya ubi jumbo, tapi yo kayaknya nggak masuk kalau dinamakan ubi jumbo karena umbinya tidak terlalu besar ya, standar mungkin. Nah, mungkin umbinya banyak atau panjang, kita ngecek aja bareng-bareng. Wah, ini pada penasaran kayaknya. Saya pun juga ya. Nah, nih. Ini nanti sambil kita bandingkan dengan ubi jalar kita yang lain, isinya oke apa ora, besar apa tidak ya. Nek tampilan umbi ketoknya wah kayak tenan loh lur. Nah, tapi untuk pembibitan ini belum kita kirim-kirim ya. Ini masih kita kembangkan. Ini untuk surprise saja tanam selanjutnya, karena kita masih punya 22 batang. Ini nanti saya kembangkan dulu. Insya Allah 3 bulan ke depan sudah bisa mencapai ribuan ya, karena saya uji coba kemarin
saya tanam dengan panjang 15 cm itu hasilnya luar biasa ya. Nah, jadi ini enaknya tak cari air ya. Kita guyur aja nanti sebelum kita bongkar biar kelihatan glowing seperti biasa nih ya sini. Mumpung ada air. Sebelum kita bongkar ubinya ya. Nah, kita siram. Nah, tuh kan. Iya. Nah, ini satu batang kayak wakeh lur. Bongkar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan masih uji coba juga, termasuknya umbinya cocok apa enggak kita belum tahu. Nah, kita bongkar. Umbinya oke yang jelas. Nah, ini tak cari air dulu. Kalau gagal ya namanya juga masih produk awal, jadi ya gini ya. Kita nggak berani. Kemarin sudah ada yang menanyakan, katanya pengen, tapi ya saya belum berani ya, karena masih dalam uji produk dulu ya. Adung dikirim kok hasilnya rasa sesuai ya, takut kita ya. Nah nih luar biasa banyak ya. Nah nih lagi kita tester umbinya. Nah ini tergolong termasuk ubi yang banyak ya. Nah nih kita cabut lagi, karena ya memang 22 batang cuman seperti ini ya. Nah nih, nah kayak gini kawan. Umbinya ternyata tidak seperti yang saya harapkan berubi jumbo, tapi umbinya ternyata banyak ya. Nah ini Anda bisa mengatakan ini produk gagal atau produk berhasil. Nah ini penampilannya ya kayak gini ya, seperti red kasdo ya, warnanya merah sekali, tapi untuk batang daun memang cuma sedikit sekali seperti ini. Umbinya tidak terlalu besar tapi banyak ya. Kita hitung satu batang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Nah, satu batang ini ada 14. Kemudian yang sampingnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 juga. Banyak ya ternyata 14. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 yang satu ini. Lainnya lebih ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah ini yang terakhir. Oh 10 ini. Yang 10 ini ternyata di bawah dah. Cuma 10 ya. Wah ini. Kalau kawan-kawan menamakan ubi jumbo jangan ya. Ini saya pun kalau hasilnya kayak gini tidak berani namakan ubi jumbo. Tapi ubi berumbi banyak ya. Untuk kategori sedang ya. Tidak terlalu besar tapi umbinya banyak. Tapi ya kalau dikembangkan jumlah banyak, saya juga senang ya. Melihat kondisi batang daun tidak menjalar sama sekali, produknya banyak. Nah ini tinggal kita uji lagi di tanam yang ketiga ya. Karena kalau saya lihat ada perbedaan di tanam pertama sama yang kedua ini ya. Untuk tanam pertama kemarin saat musim kemarau saya tanam dipanen di usia 3 bulan pas. Itu umbinya besar, agak sedikit, nggak sampai 10. Tapi setelah saya tanam di musim penghujan, umbinya itu tadi ya, lebih dari 10. Umbinya tidak terlalu besar, ya sedang. Kalau kategori untuk kita oven, sudah bagus, mantap ya. Nah, wes ini masih PR untuk memberi nama ya. Ya gitu. Tapi untuk produksinya, ya ini satu batang 1 kilo lebih ya. Prediksi saya pasti gitu, lebih dari 1 kilo. Umbinya, nah, ini untuk biar nggak penasaran kita bongkar aja ya. Nah, oren ya, sangat oren sekali, mempunyai tekstur halus. Kemarin untuk rasa sudah manis di panen perdana. Kita punya 2 batang kemarin besar-besar, tapi umbinya ada 5 atau 6 kalau nggak salah gitu. Tapi setelah kita tanam kedua, umbinya berubah drastis ya untuk jumlah. Padahal untuk kategori tingkat kerimbunan di tanam pertama dan kedua ini sama bagus. Nah, hanya beda musim, yaitu musim kemarau sama musim penghujan. Nah mungkin kita tertarik atau tidak terserah, monggo ya. Tapi kalau bagi saya ini bisa saya kembangkan karena walaupun umbinya banyak tapi masih standar umbi yang cukup berkualitas
di pasaran di sini ya. Maksudnya ya tidak terlalu besar, umbinya banyak. Untuk rasa yang jelas biasanya di tester 1, 2, 3 itu akan lebih manis ya. Sudah saya lakukan riset itu di berbagai jenis ubi jalar. Tapi untuk jenis ini alhamdulillah bagus ya. Itu tadi ya. Perbedaannya ditanam perdana sama kedua, bedanya itu jumlah umbinya yang terdapat dalam batang itu menjadi berubah, yaitu yang saat tanam perdana umbinya sedikit tapi lebih besar, tapi untuk tanam kedua umbinya menurun tingkat besarnya tapi jumlahnya menjadi lebih banyak ya, 2 kali lipat. Bahkan kalau timbang pun ya jane ya podo ya, perkiraan sekitar 1,5 kilo, umbi sedikit dengan besar tapi ini banyak juga seperti itu ya. Dengan perbedaan musim, saat tanam perdana kita di musim kemarau, yang kedua ini musim penghujan. Seperti sekarang pun sedang hujan ya. Wes, mantap ya. Tapi ya kalau saya seneng ya. Mungkin enak usulan apa ya daripada kawan-kawan yang pecinta ubi, enaknya dikasih nama apa? Karena saya pun juga masih mikir, kenapa kok saya mikir ditanam pertama umbinya sedikit tapi besar. Tapi setelah saya tanam kedua kok berubah menjadi banyak ya, dengan ukuran yang ya sedengan ya. Sebenarnya bisa dibikin besar kalau kita tambah usia panen. Tapi kalau saya ya sama-sama bagus gitu ya, bagus woy. Intinya sama-sama kita bisa kembangkan, dan alhamdulillah ini akan saya kembangkan ya. Ini sesuai dengan keinginan juga saya. Banyak terdapat untuk sekarang itu banyak yang pengen di oven, tapi kalau ukuran terlalu jumbo enggak bisa. Mending seperti ini, pasaran pun juga laris manis, rasa manis sesuai dengan warna. Kalau warna ini sangat ngejreng ya, tak ambil air dulu ya, coba kita gosok sedikit. Warnanya seperti ubi yang satunya, yaitu red cashew ya. Coba kita petik satu nih. Mungkin ya juga ngejreng ya. Ternyata, wah, nggak kalah dengan red cashew ya. Sama-sama glowing woy. Nah, ukurannya standar ya. Dalam 1 kilo mungkin isinya ada sekitar 7 ya, 7-8. Untuk biasanya ekspor pun sama ya. Di satu biji ini 1,5 on ke atas masuk kategori ekspor ya, seperti itu. Tapi untuk ekspor nek Bang Heri rong mampu karena lahannya juga kita sangat terbatas ya. Kita masih mampu memenuhi kebutuhan skala lokal tingkat kabupaten dulu ya. Tapi moga-moga ya iso berkembang seperti ini ya. Oke, terima kasih ya. Kita bongkar ubi ini, prediksi saya padahal besar, tapi ternyata ukurannya tidak terlalu besar, tapi luar biasa, banyak sekali ya. Mantap. Oke, ini nyoba lagi ya. Aku penasaran loh ini. Masih satu lagi ya, ingin saya bongkar oke. Nah, ini ya, coba kita bongkar satu lagi ya. Nah, kemarin pengen jenenge ubi jumbo, tapi kok terlalu banyak umbinya ternyata. Masya Allah, banyak lagi nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 7 ya. Wah ini. Tapi ukurannya ini lebih besar dari yang jumlahnya belasan tadi. Mantap ya. Nah, ini tadi ya, rencana ubi jumbo tapi umbinya ini. Nah, penaknya dijenengi apa? Yes, ditunggu aja nanti ya. Intinya kita berbagi. Nah, ditanam yang kedua atau di tahap seleksi tahap kedua ya seperti ini ya. Jadi kawan-kawan jangan cepat-cepat menyimpulkan atau pengen bibitnya. Nah ini diamati dulu, ditelaah ya. Ditanam kedua ternyata seperti itu. Tapi biasanya ya, untuk pengalaman dari yang sudah saya lakukan, untuk ubi jalar itu bisa berubah di tanam yang ketiga dari hasil pembibitan pertama. Tapi setelah dimulai panen yang ketiga itu tadi akan hasilnya sama ya. Jadi ditanam ketiga nanti hasilnya bagus ya, otomatis ke belakang semakin bagus. Tapi kalau tanam perdana dan kedua itu pasti ada perubahan ya. Mungkin gen yang terdapat pada tanaman itu akan sedikit berubah dengan pertumbuhan, juga perbedaan iklim saat musim panas sama musim penghujan itu akan mempengaruhi. Jadi kalau sudah ini nanti kita tanam ketiga bagus, mungkin rata-rata akan lebih bagus dari ini ya. Itu kita siap kembangkan dengan jumlah banyak. Tadi mantap ya. Tapi bagi saya ini juga sudah layak kita kembangkan ya. Tapi belum berani saya mengedarkan karena ini masih untuk tahap selanjutnya ya. Nanti untuk
3 bulan ke depan siap kita launching untuk kawan-kawan. Bahkan ini sudah ada yang beberapa kemarin tak ambil. Nah, itu sekarang sudah berumur 3 minggu ya. Jadi untuk 3 minggu itu adalah potongan dari ini ya. Jadi memasuki tanam yang ketiga ya. Semoga hasilnya memuaskan sesuai dengan harapan. Ya, itulah. Jadi lika-liku kita berbagi, kita mengembangkan ubi jalar itu bukan hanya asal-asalan ya. Jadi kita perlu tahapan-tahapan, beberapa tahap agar ubi jalar bibit kita itu kita distribusikan, kita jual ke luar wilayah itu ya. Salah satunya yaitu ya, kita harus sudah mengamati sampai 3 kali panen. Jadi kalau Bang Heri memberi bandrol harga dengan nominal segitu tuh jangan dianggap mahal ya. Ya perjuangan itu, gagal tidaknya itu kan harus kita perhitungkan juga. Nah, sekali lagi ya, sebelum kita pamitan ini, kita bongkar yang satunya. Nah, ini karena 22 batang ya, siap kita bongkar semua. Nah, ini kita bongkar, hitung lagi lah. Nah, ini ya panjang ya, ternyata ada yang panjang juga ya. Umbinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, besar 7, 8, 9. Oh 9 ya, mantap pokoknya lur. Nah 9 ini naik 1,5 kilo pasti ya, luar biasa ya. Oke, terima kasih, itu tadi ya untuk hari ini agenda saya memanen di 22 batang ubi jalar terbaru yang belum punya nama. Ini saya minta saran dari kawan-kawan pecinta ubi memberikan nama ya. Mungkin tertarik. Nah ini nanti saya seleksi nama yang Anda kirimkan. Ini nanti akan ada bonus ya. Bonusnya nanti lewat Japri dulu. Nah nanti di laman komen YouTube nanti memberikan nama, masukan buat saya, nanti akan saya kasihkan nama pada ubi jalar saya ini ya. Dan ada surprise buat kawan-kawan. Nanti yang jelas kita akan kirim bibit dari sini untuk Anda yang nama yang Anda kirimkan itu sesuai dengan yang saya harapkan. Intinya dilotir lek sing cocok karo sing dikarone Bang Heri, nanti Anda akan mendapatkan kiriman bibit dari saya. Bibitnya gratis, ongkir ditanggung yang usulannya disetujui oleh Bang Heri, ya. Intinya gitu ya. Entah bibitnya apa yang akan jadi gratis sebagai ini, atau mungkin bahkan ubi jalar ini pun akan saya berikan kepada Anda yang memberikan nama pada ubi jalar saya ini yang terpilih gitu ya. Oke, terima kasih, tetap semangat, berikan masukan buat saya, mungkin apa ya saja ya, pokoknya gen maju kabeh lho intinya ya. Saling berbagi, saling mendukung, jangan mencela apapun yang kita lakukan, entah siapapun. Kalau kita memberikan kritik dan saran, usahakan yang membangun biar tidak terjadi yang namanya sakit hati ya. Ngono ya. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.